Ya. Hari ini tadi ada eh, kongres komposer Republik Indonesia yang paling banyak aksi. Ya sebenarnya banyak banyak pencipta lagu yang bernaung di aksi, cuman mereka nggak terlalu aktif. Bukan bukan gimana, bukan males, tapi karena memang ya banyak yang udah mempercayakan pada kita lah. Kan ikut acara kayak Pai, Baby Romeo itu udah ikut kita lah, apa kata kita. Dan tadi kongres tadi sekaligus mengangkat Mas Faris sama Mas Indra Lesmana, Faris RM Indra Lesmana sebagai Dewan Pembina baru. Dewan Pembina Baru. Malilo Kelak, Dewan Pembina baru. Dan terus terang dengan hadirnya Mas Indra Lesmana dan Faris RM itu memberikan kekuatan baru kepada aksi, di mana poin-poin yang tadi dimaklumatkan hari ini setelah buka puasa, tentunya tadi sudah direkam ya beberapa poin. Itu tentunya adalah hasil dari kesamaan berpikir antara Mas Indra Lesmana dan Mas Faris RM yang setuju dengan apa yang dimaklumatkan hari ini tadi itu. Jadi salah satu maklumat yang paling penting itu adalah bahwa lagu itu adalah propertinya pencipta lagu. Properti itu nggak boleh diambil seenaknya. Properti tidak boleh dikuasai atau dipindah tangankan seenaknya, nggak bisa. Bahkan oleh negara. Bahkan negara pun nggak bisa mengambil kuasa atas hak cipta lagu daripada penyanyi pencipta lagu itu. Itu yang paling basic ya. Jadi kita tegaskan lagi bahwa itu juga termasuk dalam undang-undang dasar. Piu yang tahu, saya lupa undang-undang pasal berapa ya. Piu yang tahu. Mana ada pasal? Pade, izin kalau yang perihal melihat dari kasus sebelumnya dari Lesti ya. Ini kan dengan Pak Yoni Dore sendiri kan perihal tentang lagu juga dan hak cipta begitu. Nah, tetapi kan ini bisa dibilang bahwa kasus ini tuh jadi SP3. Terus dari Pak Yoni Dore sendiri meminta pra-peradilan. Ini bagaimana Pak Pade melihat kasus ini? Ya selama masih belum ada sampai pada kasus hukum, ini kan harus sampai PK ya. Selama belum ada PK itu ya belum bisa disebut ketetapan hukum. Selama kasusnya belum sampai pada tingkat PK. Sampai saat ini semuanya masih belum ada yang sampai pada tingkat PK, sehingga bahkan apapun termasuk yang diputuskan MK itu juga bukan landasan hukum juga. Semuanya masih bisa dilaporkan lagi, masih bisa, karena kan semua kasusnya beda-beda ya. Kasusnya Adib Bias dengan Rakos mungkin beda, kasusnya dengan Lesti atau dengan Polres ya beda mungkin. Dan kali ini akan banyak kasus. Kali ini akan banyak kasus karena kita akan semakin aksi sebagai organisasi komposer, akan semakin menegaskan hak kita, bahwa hak kita itu dilindungi oleh undang-undang dasar, bahkan tidak hanya undang-undang haji tapi undang-undang dasar yang melindungi kita, bahwa lagu itu adalah properti seperti halnya rumah. Itu properti, nggak bisa diambil alih begitu saja. Pada alasan mengangkat Faris RM dan juga Indra Lesmana sebagai ya saya rasa tidak ada yang lebih mengerti soal industri musik daripada mereka berdua ya. Mereka kan musisi 80-an ya. Saya musisi 90-an. Ya kalau secara musikal nggak ada yang berani lah yang merasa lebih hebat daripada Indra Lesmana dalam bermusik ya. Atau dalam berkarya seperti Faris RM, nggak ada yang berani mengaku lebih hebat dari Faris RM. Saya juga berani mengaku lebih hebat dari Faris RM. Tapi sulit nggak mengajak mereka? Enggak. Mereka sama-sama punya kesamaan pandangan terhadap hak cipta dengan aksi. Pak De, izin balik lagi ke tadi, kalau misalkan Pak Yoni Dore sendiri beralih ke
mengajukan untuk pra peradilan sendiri, menurut Pak Ade sendiri langkahnya sebaiknya? Saya sih belum lihat kasusnya seperti apa ya. Karena kan banyak orang salah paham hak cipta. Di sini hak cipta yang kita perjuangkan adalah hak cipta, salah satu dalam maklumat tadi adalah didirikannya LMK khusus konser. Jadi banyak media yang kurang tepat dalam memberitakan bahwa perjuangan aksi itu adalah perjuangan untuk memperoleh keadilan di konser, royalti konser, bukan yang lain ya, bukan yang di karaoke, bukan yang di TV, bukan yang lain gitu. Jadi banyak yang masih salah sangka bahwa perjuangan aksi itu royalti dalam semua, enggak. Kita cuma hanya perjuangan royalti pencipta di pertunjukan musik. Artinya mau dibilang bahwa Jadi saya kan nggak tahu yang diributkan sama Yoni sama Lesti, kan saya nggak tahu di ranah apa. Gitu. Ranah lagunya tapi yang dipakai di sebuah acara gitu loh Pak De. Jadi dinyanyikan tetapi tanpa seizin dari si Yoni Dere sendiri. Ya, saya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu pengacaranya apa, ngambil pasalnya mana saya juga nggak tahu. Oke, Pak De. Untuk revisi di DPR tadi mengenai tidak berpihak ke penulis lagu. Iya itu, kita ngelihat beberapa rancangan undang-undang yang malah lebih parah daripada undang-undang sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar jagain, harus benar-benar berjuang supaya hak para pencipta ini benar-benar terakomodir. apakah dengan Kongres Nasional hari ini akan ada undang-undang baru yang khusus spesifik Bukan, kita soal- akan membawa maklumat ini ke DPR gitu. Kita bawa maklumat ini ke DPR. Kan maklumat ini kan juga disepahami oleh Pak Menteri Kebudayaan kan. Nanti kita mungkin akan ke Kementerian Hukum, Kementerian Ekraf, sehingga terjadi kesepakatan bersama, pemahaman bersama soal hak cipta. Harapan ke depan Bang untuk acara kongres ini gimana Pak? Ya harapan ke depan ya kita akan bawa kongres ini ke kementerian terkait, Kementerian Hukum dan Kementerian Ekraf, juga ke DPR. Saya ke apa lagi Pak? Nggak ada. Pak De, update sedikit kemarin ke Royal Plaza ngapain? Yang Surabaya. Surabaya. Royal Plaza, Pak De. Itu beli cari perabotan rumah tangga buat di Surabaya. Oh, tapi emang suka kayak lagi nyelundup gitu nggak sih Pak De? Hah? Lagi kayak selundupan gitu? Lagi di Surabaya? Enggak, kebetulan saya mencari perabotan yang cuma ada di Adanya di sana. Ada di sana. Sampai ada netizen bilang, aduh Pak De jangan-jangan bangkrut nih belanjanya kok di sana? Kenapa Pak De? Kayak ingin merakyat gitu? Enggak. Enggak. Pak De, kalau L sendiri, perkembangan untuk pernikahan seperti apa? Untuk persiapan? Bulan April. Bulan April? Bulan tanggal Tanggalnya bisa Akhir April pokoknya. akhir April. Persiapannya sudah berapa persen Pak De? Saya nggak tahu kan yang mempersiapkan L. Saya cuma tamu aja. Ada perbedaan nggak kalau dari pernikahan Al yang kemarin sama L sendiri? Kalau Kayaknya L- kalau ini kan nggak ada. Kalau kemarin kan ada ngunduh mantu. Kali ini kan nggak ada ngunduh mantu. Oh ini acara satu kali aja. Pak Iya, De. ini akad resepsi udah. Akan ada adat apa? Jawa kayaknya. Kalau Jawa? Jawa. mungkin. akan intimate atau seperti apa mungkin Pak De? Hah? Acaranya akan intimate atau mungkin akan seperti Nggak tahu juga saya. Nggak tahu. Pak De, boleh komentar sedikit tentang Raffi akan mengangkat anak lagi. Pak De juga jadi banyak kayak, Pokoknya kalau Raffi angkat anak, saya angkat anak kaki. jadi banyak yang ngikutin Pak De Iya, juga nih. iya. Raffi enggak kan duluan Raffi. Iya kan katanya Atta juga bakal ngangkat anak juga nih Pak De. Saya juga bakal ngangkat lagi pokoknya. Pak De, izin perihal menanggapi sedikit tentang Kadenada mungkin seperti apa nih Pak De? Wah nggak tahu saya. Oke, katanya mungkin Pak De juga mengetahui yang dekat dengan Kadenada zaman dulu siapa gitu Pak De? Misi. Udah kayak itu. Pak De perihal yang mohon maaf Pak De yang waktu itu ramai perihal rumah itu dibayarkan oleh almarhumah itu gimana Pak De? Santai. Pak De, L soal rumah sendiri itu gimana Pak De? gimana kesiapannya Yang sudah berapa dibayarkan, persen? Pak De? Udah mateng ya dia. Udah matang Pak De. Pak De, Ada soal kegalauan-galauan rumah yang gitu nggak dibayarkan sih? oleh itu gimana Pak De? Makasih ya, sampai tutup. Oke, iya Pak. Terima kasih banyak Pak De. Terima kasih.